Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Ara Anissa Almi SH, Formasi Analis Perkara Peradilan. Saya CPNS dari Pengadilan Negeri Padang dan merupakan peserta Latsar Mahkamah Agung Angkatan 9 gelombang kedua tahun 2025. Saya ingin menyampaikan pengalaman belajar saya selama Latsar CPNS dengan metode asinkronus. Saya belajar mengenai materi manajemen ASN. Saya mempelajari tentang kedudukan, peran, serta sistem merit. Pembelajaran ini membantu saya untuk memahami pentingnya pengetahuan terhadap regulasi dalam pengembangan karir ASN, termasuk di Mahkamah Agung, yang mana tujuannya untuk membentuk ASN yang profesional, berintegritas, netral, dan bebas dari KKN dengan sistem karir yang terbuka, berbasis kompetensi serta kinerja. Selanjutnya, saya juga belajar mengenai kedudukan dan jenis ASN. ASN terdiri dari PNS dan P3K. P3K dapat mengisi jabatan selama tidak ada PNS yang memiliki kompetensi ataupun kualifikasi terkait. Selanjutnya, saya juga belajar mengenai kode etik dan kode perilaku ASN, yang mana ASN harus jujur, bertanggung jawab, disiplin, dan sopan, menghindari konflik kepentingan, menjaga rahasia jabatan, serta menggunakan aset negara secara efisien. Saya juga belajar mengenai sistem merit dalam manajemen ASN, yang mana prinsipnya the right man in the right place. Jabatan diisi berdasarkan kompetensi, kualifikasi, dan kinerja. Sistem merit ini memastikan pengembangan karir dan promosi yang objektif serta bebas dari KKN. Pada pembelajaran ini, saya juga berdiskusi dengan teman-teman mengenai praktik buruk manajemen ASN, menyampaikan kasus bullying dan jual beli jabatan, gratifikasi serta melakukan simulasi mengenai disintegritas di lingkungan kerja, yang mana pengalaman ini menambah wawasan saya mengenai manajemen ASN. Selain manajemen ASN, saya belajar juga materi Smart ASN yang membuka wawasan saya mengenai literasi digital, etika bermedia, dan transformasi pelayanan publik berbasis teknologi. Saya belajar bagaimana ASN harus adaptif terhadap era digital dan mengedepankan kolaborasi dengan lintas unit, yang mana hubungan Smart ASN dan Smart Governance, yakninya ASN harus adaptif terhadap perubahan teknologi, kolaborasi lintas instansi, dan platform digital, mampu menciptakan inovasi dan pelayanan publik digital, serta menjadi teladan dalam etika dan keamanan bermedia digital. Terciptanya Smart ASN yang menjadi pelaku utama Smart Governance, yaitu birokrasi yang berbasis data, teknologi, dan kolaborasi yang berorientasi pada pelayanan publik, berkualitas, dan transparan. Dalam sisi ini, saya dan teman-teman dari kelompok 1 diberikan tugas untuk mengenalkan instansi tempat kami bertugas. Perkenalan kami eksekusi dengan memanfaatkan teknologi dan berkolaborasi dengan rekan-rekan kerja kami di instansi kami demi suksesnya konten video perkenalan instansi dan sistem manajemen di instansi tersebut. Manfaat yang saya peroleh selama agenda kedua, saya memahami pentingnya sistem merit, manajemen kinerja, serta konsep Smart ASN. Saya mampu mengaplikasikan teknologi informasi dalam pelayanan publik yang lebih efisien. Saya lebih disiplin, terbuka terhadap kritik, dan berorientasi pada pelayanan publik. Dalam pembahasan kasus bullying, saya menyadari bahwa perilaku tidak etis dan penyalahgunaan kekuasaan dapat merusak suasana kerja, menurunkan motivasi, serta menghambat kinerja tim. Kasus jual beli jabatan dan gratifikasi menunjukkan bagaimana lemahnya integritas dapat menciptakan budaya di instansi yang koruptif dan tidak profesional. Yang mana ini menjadi pengingat agar saya selalu menjunjung transparansi, kejujuran, dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas. Melalui simulasi disintegritas, saya dapat memahami secara langsung bagaimana tindakan kecil yang tidak sesuai etika dapat berdampak besar terhadap kepercayaan publik. Kegiatan ini membantu saya lebih peka dalam mengenali situasi yang berpotensi menimbulkan pelanggaran etika dan mendorong saya untuk bersikap proaktif dalam menjaga integritas pribadi dan juga instansi. Saya juga belajar bahwa Smart ASN berarti berani berubah, memanfaatkan teknologi untuk efisiensi dan membangun kerjasama dengan lintas bidang. Kesimpulannya, baik manajemen ASN maupun Smart ASN menekankan bahwa ASN masa kini harus profesional, berintegritas, dan netral, inovatif, kolaboratif, dan milik digital, serta siap mewujudkan smart governance. Laser CPNS ini menjadi pengalaman berharga saya dalam pembentukan karakter dan profesionalisme saya sebagai ASN, yang mana saya belajar banyak mengenai manajemen ASN dan smart ASN. Saya berkomitmen untuk terus berkontribusi mewujudkan smart governance di lingkungan Mahkamah Agung melalui kerja profesional, inovatif, dan berintegritas. Saya berterima kasih banyak kepada para widyawaswara
mentor, dan juga rekan-rekan dari kelompok satu yang mana telah mendukung saya dalam proses pembelajaran saya. Semoga semangat bangga melayani bangsa terus menjadi inspirasi dalam setiap langkah pengabdian sebagai aparatur sipil negara. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.